kan amar ma'ruf nahi mungkar. Hal yang mungkar Anda larang, Anda kampanye, Anda halo-halo, Anda ikut berperan untuk menahan kemungkaran, atau Anda menyuruh kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, jamaah pecinta sholawat yang semoga selalu diberi perlindungan dan naungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya bacakan satu atau dua hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mari kita khusus membaca suratul Fatihah untuk sesepuh kita, leluhur kita, sesepuh NU dan semua warga Porong pada khususnya, untuk keluarga kita, untuk hajat kita, dan khusus lagi untuk sahabat-sahabat yang sedang ditimpa ujian. Semoga diberi kelapangan, diberi ketabahan, berkat dari doa kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya bacakan hadis yang mungkin hari ini pas untuk kita kaji. Hadisnya sesuai dengan kondisi kekinian, di mana banyak berita-berita yang mungkin mengurangi mood kita ya. Ngerti mood sampean? Mood iku rasa. Jadi orang itu ada yang namanya mood atau perasaan. Jenengan beli rokok, oke? Itu saya nanya, Anda beli rokok itu yang Anda cari itu apakah bakonya, apakah kertasnya, apakah keloknya, apakah rasanya? Pasti Anda bilang rasa. Karena kalau Anda misalnya beli rokok Surya, kok tiba-tiba pas disedot kok malah Samsu, kan pelanggaran berarti. Kok aneh, bungkusnya Surya pas disedot rasane Samsu, kan tertipu. Atau sampean beli rokok ya, pas disedot gak ono rasane, kan berarti sampean rugi. Karena apa? Aku gak tuku mbakone, gak tuku batange, tuku apa? Rasane. Artinya rasa itu adalah puncak dari setiap transaksi kita. Sampai nek takok wong umroh atau wong haji, kangen, sing dikangeni iku ontone, pramugarine, apa rasa nyaman, rasa aneh ketika di Mekah atau Madinah. Nek wong waras iku kangene mergo apa? Aku ning kono ngibadah iku enteng misale yo. Ning kono sehat, ning kene lara. Artinya orang rela untuk mengantri haji bertahun-tahun, jual sawah itu hanya mencari rasa. Rasa nyaman, rasa baru terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa itu isok diregani, Pak. Sampai nang Cengho ana duren montong, sing larang iku kulite apa bakule? Apa rasane? Kenapa ana duren murah, ana duren larang? Rasane kan? Rasane. Itu kenapa kami membuat namanya ruang rasa. Jadi awalnya itu kula nggih pribadi niki cerita praktek nggih. Saya itu 2011 itu merasa lagi dah menjadi orang yang paling
sial, Pak. Tahun 2011. Kenapa? Saya itu offset, menikah tapi belum punya pekerjaan. Dan titel saya LC, tretes. LC kan lucu ya. Saya mengalami perasaan yang sangat menyesal, rugi. Untuk apa saya kuliah sampai luar negeri kalau ujungnya saya nggak punya pekerjaan? Itu gara-gara apa? Saya ngelamar di Sidoarjo 2-3 minggu setelah saya menikah itu nggak direspon di puluhan sekolah. Saya merasa kehilangan makna, Pak. Nek ono arek nyun sewu nggih SMA utawa SPD lah, sepeda lah ya. Rodok nganggur kan pantes ya, karena masih grade-nya Indonesia. Saya merasa loh ya, rasa lagi. Janjane nek untuk orang seperti saya itu diterima karena grade-nya luar negeri, tapi enggak, nyatane saya nganggur hampir 6 bulan dan saya menderita. Pertama karena saya dinafkahi oleh istri saya, jadi itu mencoreng muka laki-laki, Pak. Untung enggak hilang mukaku dan enggak untung aku pas nikah itu enggak moco taklek ngerti ya? Taklek itu ketika ada nikah, ada dari naib itu poin-poin, jika saya tidak menafkahi istri selama 3 bulan maka otomatis cerai. Nek iki tak woco, Pak, buyar awak dhewe. Gak jadi. Karena apa? Ada namanya menggantungkan kondisi. Lah aku 6 bulan, Pak, dinafkahi istri. Secara fikih pelanggaran, secara fikih loh ya. Tapi itu kenyataan hidup. Ditambah saya nggak punya pekerjaan, nggak punya uang. Saya merasa jadi orang paling celaka saat itu 2011. Ditambah saya jadi korban bullying mak-mak, Pak. Mak-mak nek pinggir kampung iku nek esuk iku ngerumbul gawe kerapat kecil itu bahas boroke wong. Lah iki tradisi. Lah saya jadi topik di situ. Bojone bu iki mari nikah gak nyambut gawe. Itu sampai kuping saya kobong gitu ya. Ini saya nyata, saya ngomong ini bukan kok menghina, enggak. Saya mau cerita soal rasa soalnya. Ini soalnya jenengan zikir itu rasa loh, Pak. Zikir itu apa? Rasa tenang, rasa nyaman. Jenengan geting wong, pernah duitmu digawa wong 1 juta durung balik. Kira nek krungu jenenge piye? Sing eling apa? Duitmu to? Jangkrik iki. Karena sampean ketika nama itu muncul yang eling sampean dihianati, biyen ngutang-ngutang njaluk tulung-tulung ndosor-ndosor tak utangi, barang diutangi malah blokir nomorku. Itu ada pendaman rasa mangkel, dan itu rasa. Wes saya kembali ke cerita saya waktu dulu nganggur itu ya. Tak ceritanya mulai saya bangkit ya. Akhir saya itu pura-pura kerja. Jadi esok saya keluar pura-pura agar mak-mak berganti topik, gak bahas aku mana? Lah iki cerita nyata iki, Pak. Ya oke. Setelah itu saya itu mengabdi di Panti Asuhan Kaji Manap di Akusna ini. Mengabdi itu ya karena pelarian. Saya 3 hari di situ mengajar dan gak digaji, saya cukup makan untuk menutupi aib saya itu. Ya itu yang mengalami nyata. Saya ngomong ini karena teman-teman yang nganggur punya harapan ya. Ternyata anak S1 luar negeri juga pernah stres dan depresi dan nganggur. Sampai ngerti aku lapone esok lari pagi untuk mengisi waktu luang. Kalau sore agak malam ke kuburan. Enggak ada pekerjaan. Ke Mbah Ot, ke Mbah Sapu Jagat itu keliling-keliling loh, enggak ada pekerjaan saya. Dan itu sakit banget. Tapi agar enggak jadi beban ngelamun meratap terus bunuh diri, mending aku jalan-jalan kaki. Itu saya ngalami hampir 6 bulan. Oke, singkat cerita, saya itu mulai merenung, mulai belajar. Barokahnya apa? Saya sering ke warung kopi. Oke. Saya tahu dunia warung kopi. Dan sekarang saya membuat kajian di warung kopi. Kedua apa? Saya belajar mengamalkan sunnah-sunnah. Saya duha karena nganggur aja, bukan karena rajin khusyuk soleh, dia nganggur, Pak. Sunnah duha 8 rakaat itu ya, tahajud 12 rakaat itu karena mengisi waktu luang aja. Saya belajar membedakan di situ.
Oh ternyata setiap ibadah itu rasanya beda-beda. Nah ini yang saya dapat itu. Oh kalau baca istighfar itu rasanya ngene, rasa jeruk. Baca la haula itu rasanya rasa apel. Saking nganggur. Tapi itu barokah, saya bisa ngomong soal efek dari zikir itu. Oh ternyata Allah ini sengaja membuat saya nganggur agar saya belajar hening ya. Belajar hening. Lah, saya dikit lompat. Kenapa hari ini banyak orang stres depresi? Saya kemarin ngisi di UIN Surabaya itu, saya membaca penelitian dari panitia itu, ada 800 kasus bunuh diri pemuda di Indonesia. Gara-gara kayak saya sebenarnya, anak S2 nggak punya pekerjaan lama, dia merasa habis uang banyak untuk kuliah. Ketika dia selesai kuliah, orang tuanya nyeletuk, tak kuliah nol larang nganggur lah. Anak kan emosi pak, akhirnya minggat. Itu banyak dan ngerinya sampai bunuh diri. Artinya anak muda kita ini belum punya ruang privat, ruang bertahan mental yang bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi hari ini kita nek coroku Covid jilid 2, Covid yang sifatnya menghantam mental kita. Gak duwe mental pak, gak duwe mental, mudah takut, mudah emosi, gampang komen buruk, berprasangka, gak bertahan lama. Anak main game 5 jam kuat, tapi kalau pengajian 2 menit ngantuk, fokusnya jauh. Anak-anak kita ini juga sama kan, nek sekolah itu tangannya gatel golek HP, tapi kalau nyekel HP nyerot pak. Lah ini sebenarnya problem semua. Itu harus ada tindakan. Kalau enggak ya enggak tahu. Kan saya sekarang promosi hadis pak. Hadisnya tuh simple. Khairukum li ahli. Saya ngomong ini. Manusia terbaik adalah orang yang mampu ngayemi, menenangkan, nyenengno keluargane. Jangan jauh-jauh ngomong Prabowo MBG kejauhan, ngomong Venezuela, ngomong apa hal-hal sing di luar jangkauan Anda. Istrimu wis bahagia gak ketemu sampean? Itu pertanyaan yang mungkin dia memendam sesuatu dan gak berani ngomong. Anakmu bangga gak di wong tua gue? Sampean dewi bangga gak jadi anak bapakmu? Ini PR kita sebenarnya. Kalau yang di dekat Anda saja masih mangkel, belum lapang dengan hadirnya Anda nggak akan bisa menata yang lebih jauh lagi di kantor, apalagi di luar sana. Kenapa? Hari ini kita haus dengan ketenangan, keceriaan yang sebabnya itu murni, bukan dari handphone. Karena sekarang ada penyakit namanya apa? Overdosis dopamin jenenge. Dopamin itu apa? Dopamin itu sebuah hormon cairan dalam tubuh yang dia akan muncul setelah perjuangan panjang. Itu muncul. Anda ujian belajar nilai 9, seneng itu muncul. Anda misalnya nanti malam jam 8 ada film Kelas Sakti. Anda seneng Kelas Sakti, nunggu mulai siang. Kan berat Pak nunggu itu. Wah, jam piro rek. Barang muncul Kelas Sakti itu, wah itu seneng. Itu dopamin Pak. Sekarang kita enggak. Nek seneng kepengen tinggal milih klik mana. Klik mana, klik mana. Akhirnya apa? Dopamin ini, cairan ini sering keluar, akhirnya overdosis. Akhirnya seperti ganja, seperti canduan. Anak enggak punya jeda, enggak punya usaha. Akhirnya mentalnya kerupuk. Mentalnya apa? Kerupuk. Nah kita dulu kan nunggu Pak. Nunggu, mau acara TV nunggu jamnya. Sekarang enggak, tinggal ngeklik HP muncul acara itu, enggak perlu nunggu lagi. Akhirnya enggak ada usaha. Akhirnya orang itu enggak punya daya tahan, enggak punya kekuatan untuk bertahan lama. Dan yang paling ngeri adalah sampean boleh lihat di Google, tingkat perceraian di Sidoarjo termasuk paling tinggi. Bahkan yang paling ngeri kemarin saya nemu info itu di Gresik, di berita tuh ada ibu-ibu P3K, dapat P3K itu langsung mencerai suaminya semua. Ada apa ini? Karena merasa perempuan itu nek sudah mandiri nggak butuh laki-laki Pak.
Dan kita hampir mirip dengan Jepang. Jepang itu sekarang kekurangan populasi, kehabisan apa jenenge manusia. Kenapa? Mereka tidak mau menikah karena fokus kerja, golek duit, tekanan kerja tiap hari. Gak ada wong ngopi pak, gak ada wong nganggur di sana, itu semua kerja. Dan anak jadi problem, males, repot anak itu karena nggak menguntungkan. Apa untungnya ngurus anak? Akhirnya apa? Banyak orang Jepang itu meninggal tanpa ada kelahiran. Akhirnya piye? Negara itu terancam kehabisan masyarakat penduduknya. Sekarang kita impor ke sana. Sekarang lagi ramai, lagi trending ya. Contoh. Nah ini contoh nih. Oke, saya akan lompat lagi ke cerita saya lagi ya. Jadi saya bangkit itu setelah apa? Saya menemukan ketenangan ketika saya berzikir, saya sholat. Itu awal saya bangkit, Pak. Ketika saya tenang, alhamdulillah saya dapat undangan ujian di UIN Sunan Ampel. Saya ngajar, saya tes berhasil. Itu pertama kali saya ngajar. Senang sekali itu, ngenteni 6 bulan. Dosen intensif bahasa Arab di UIN Sunan Ampel. Saya mulai pede itu. Oh ternyata ini rumus pertama nggih. Jenengan nek kepengin sesuatu, jangan gopoh. Jangan terburu-buru. Ciptakan ketenangan itu, dahulukan tenang dulu. Bahwa semua ada jatahnya, semua ada waktunya, semua ada prosesnya. Itu rumusnya Gusti Allah, Pak. Rumusnya apa? Pangeran. Sampai ndak bisa kepengen duwe anak langsung SMA, ndak bisa. Mesti kan dari kecil proses itu. Allah sudah menunjukkan bahwa semua butuh proses. Kalau Anda instan, akhirnya banyak bencana. Orang kepengen cepat kaya lewat trading, lewat bitcoin, lewat judi online, lewat pesugihan, lewat nyuri. Karena kepengennya apa? Cepat, instan. Orang kepengen pinter, hanya beli jasa, beli. Ini hari ini kita mengalami itu. Artinya nggak sabar. Nggak sabar. Wes, itu sekedar cerita. Jadi kalau Anda kepengen bangkit, ciptakan ruang privat, ruang hening di mana Anda bisa menerima kondisi itu apa adanya. Itu pertama kuncinya. Nek orang masih usrek itu, ijek banyak pikir, banyak meratap, banyak itu mohon maaf, itu akan memantul keluar energi itu, prasangka itu. Akhirnya kembali ke Anda. Kalau Anda berpikir semuanya buruk, sial, maka setiap hari Anda bertemu hal-hal yang sial-sial terus. Itu kata Nabi dalam sebuah hadis, ana inda dzanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku. Sekali lagi, manusia adalah rasanya. Adalah apa? Oh ini ngajine enak. Enak itu apa? Rasa. Kiai Anwar Zahid itu enak. Iya, diakui seribuan orang 2 jam beliau iso. Kenapa? Rasane, humore kena, itu, anune kena. Kenapa kok laris bakso nih? Rasane enak. Lah hidup itu rasa. Jenengan hidup di rumah ketemu istri, rasane piye? Biasa, apa enak, apa rasa akrab, apa rasa benturan? Metu ketemu konco, rasane piye? Kesane piye? Sampean udan, rasanya piye? Panik. Panik kenapa? Karena Anda melihat hujan, problem, teles. Tapi ini arek-arek, delok udan, malah seneng, Pak. Karena apa? Beda rasa, beda respon. Beda rasa, beda respon. Kenapa ada orang jamaah rajin, ada orang jamaah wegah? Karena apa? Orang yang ke masjid itu menemukan rasa, rasa tenang, rasa nyaman, diayomi, rasa rindu. Nggak perlu disuruh, nggak perlu azan, dia teko dewe, Pak. Karena apa? Menemukan titik rasa itu. Nah ini kita perlu membangun rasa yang nyaman tapi halal gitu ya. Nyaman tapi apa? Halal. Kita kan enggak. Wes halal tapi gak nyaman. Tangannya wusrek golek HP. Ngopi karo mikir. Akhirnya kopi ini gak ono rasane, Pak. Karena Anda nggak stay ketemu kopi. Kopi hanya pelarian. Anda mikir kenceng, akhirnya butuh kopi, butuh rokok. Akhirnya piye? Rokok entek akeh, masalah pancet gak berubah. Karena apa? Anda merokok bukan syukur, tapi apa? Lari. Kalau Anda syukur, wah nikmat sekali, Pak.
ngombe kopi, wah eling sing ngekeki kopi, sing gawe kopi sapa? Ya adek gak melok ngebor banyu rek, melok ngombe kopi. Gak melok tandur kopi, melok panen kopi. Dan yo ana wong nek rumah sakit gak iso ngopi, Pak. Itu waras itu berpikirnya. Rokok yang ngono dinikmati itu jenengan sadar bahwa apa? Allah itu Maha Pemberi nikmat yang luar biasa. Asal Anda sadar dan mengakui itu. Terakhir ini hadis yang tadi saya bilang hubungannya dengan kekinian. Yang saya kaget dengan hadis ini. Saya bacakan hadisnya sudah. An Nabi SAW, la ta'murunna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Anda pilih mana? Anda aksi melakukan gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Hal yang mungkar Anda larang, Anda kampanye, Anda halo-halo, Anda ikut berperan untuk menahan kemungkaran, atau Anda menyuruh kebaikan. Anda nyuruh anak-anak ngaji itu amar ma'ruf. Anda melarang anak-anak main HP atau nahi mungkar. Tapi caranya piye? Itu harus dibangun terus. Kalau Anda meninggalkan nahi mungkar amar ma'ruf apa? Au la yusallitanallahu alaikum syirarukum. Kalau Anda meninggalkan abai dengan kondisi kita, gak gelem ikut berdakwah istilahnya, maka atau Allah akan memberikan kalian pejabat pemimpin yang jahat-jahat. Jadi pilihannya mana? Sampean diam, gak ikut berdakwah, gak ikut berjuang, atau sampean ikut berjuang berat, tapi apa? Upahnya apa? Anda akan dihadiahi pemimpin yang adil, yang baik. Nek gak gelem berjuang dengan para ulama, posting quote yang positif misalnya ya, sampai nek ketemu wong mabuk misalnya ndonga, itu jenenge Anda nahi mungkar dalam hati. Enggak cuma lihat terus diem, ana wong sakno sampean Fatihai, itu bentuk aksi nyata. Nek sampean abai, maka Allah akan mengirim pejabat-pejabat yang jahat-jahat, dan sekarang terjadi. Kenapa? Ulama kita kurang untuk ngerem atau ngajine iki enggak fokus neng sing mungkar. Ngajine enggak sesuai kebutuhan masyarakat. Ada fenomena mungkar dibiarkan. Bahkan dia malah melok mungkar, melok tukaran, melok adu domba, melok. Dan dia ulama. Dan itu saya nggak perlu ngomong siapa, nggak penting, nyata itu. Makanya kata Nabi itu, kata sebuah riwayat di Ihya itu ya, rusaknya masyarakat karena rusaknya ulama, Pak. Itu ada di Ihya Ulumuddin. Artinya kita sekarang perlu pembaharuan. Kita harus akui itu, agar apa? Kita bisa membenahi itu, memperbaiki itu dari diri kita sendiri. Minimal dongo, ojo los gak lapo-lapo. Berarti Anda membiarkan pejabat yang akan muncul seperti tadi ini. Oke. Sumaya da'u, akhirnya apa? Ketika orang sudah gak peduli dengan nahi mungkar, ono arek balapan ngombe di jarno, gak ditongakno. Dia gak pernah punya niat untuk membangun itu. Akhirnya piye? Pejabatnya semua korup. Akhirnya gimana? Negara goncang, Pak. Karena apa? Menjual aset. Ono laut didol nang negara liya. Lihat. Ono pohon ditumbang diimpor. Akhirnya piye? Tsumma yad'u khiyarukum fala yastajabulakum. Ketika sudah agak negara goncang, akhirnya gimana? Orang-orang nyari solusi kan? Akhirnya mengundang para wali, para ulama. Akhirnya berdoa, tapi tidak diijabahi. Karena apa? Telat, apa? Terlambat. Ketika kemungkaran dibiarkan, pejabat yang naik kurang bener, negara kacau, akhirnya gimana? Ketika sudah berdoa mentok gak diijabahi. Kenapa? Terlambat. Dan sekarang itu terjadi di yang banjir itu. Nah, apa tugas kita? Pertama, kita harus sering mendoakan. Minimal doa. Kedua apa? Sering posting hal-hal yang positif. Niatkan Anda nahi mungkar. Ini cuma nyuruh gampang, Pak. Solato itu gampang. Sampean ya apa ngeblok video porno, micet. Wah, sekarang ngeri loh, Pak. Pergaulan bebas. Itu ngeri loh. Makanya saya membuat ruang rasa ini.
Saya belajar untuk apa? Yuk kita tampil di medsos apa? Nahi mungkar. Kita sering posting video yang positif, posting quote yang positif. Meskipun saya dianggap sombong atau sok karena saya sering menampilkan diri saya sendiri, enggak apa-apa, itu resiko saya. Saya siap dicaci maki kalau berani. Karena sekarang aneh, para kiai sepuh sekarang turun, Pak. Saya kemarin dapat perekaman tuh Gus Saladin dari itu kiai khos itu. Itu turun di hallnya Kiai Jamal. Dia datang ngaji dialog, Pak. Saking nemeni zaman sekarang. Karena ini NU penting ya untuk paham. Agar apa? Ketika ngaji RA atau apa, arahkan kajian Anda ke yang mungkar-mungkar itu biar apa? Orang mendengar, ben iso ngerem. Semoga kita semua diberi perlindungan